Lo tahu nggak, sekarang gue lagi ngeliat lo. Iya, lo yang lagi nonton ini tuh sambil mikirin project yang udah 6 bulan cuman jadi draft di kepala lo doang. Yang tiap malam bilang, besok gue mulai, tapi besoknya malah nonton 47 video tutorial lagi sambil makan Indomie. Lo scroll Instagram, lihat orang sukses, terus bilang, gue juga bisa, cuman belum waktunya aja. Lo bookmark 73 artikel, how to start a business. Tapi bisnis lo cuma jadi imajinasi di kamar mandi. Lo tidur jam 2 pagi bukan karena kerja keras, tapi karena overthinking sampai pusing sendiri. Lo bangun siang dengan perasaan bersalah, tapi malamnya repeat lagi. Lingkaran setan yang lo ciptain sendiri. Bangsat, lo kira mikir doang bikin lo jadi Steve Jobs? Enggak. Mikir doang cuma bikin lo jadi Steve Blobs, gendut di sofa sambil ngerasa pinter padahal nothing to show for it. Lo bilang lo perfeksionis, bohong besar. Lo cuma takut gagal sampai nggak berani mulai. Lo lebih milih aman di zona mikir daripada risiko ditolak dunia nyata. Gua kasih tahu ya, perfeksionis beneran itu kayak Gordon Ramsay. Dia nggak cuma mikir makanan sempurna di kepala, dia masak. Dia bikin 100 telur dadar jelek dulu sebelum bisa bikin yang perfect. Dia bakar roti sampai dapur kebakaran. Dia potong jari sampai berdarah-darah. Tapi dia tetap masak. Sementara lo masih googling resep telur dadar terbaik sambil perut keroncongan. Lo nonton MasterChef sambil makan mie instan. Lo kritik makanan orang di comment section, padahal lo sendiri cuma bisa masak air. Lo tahu kenapa bayi bisa jalan? Karena mereka bego. Mereka nggak mikir, wah nanti kalau jatuh gimana? Malu dong. Mending gua crawling aja sampai tekniknya sempurna. Enggak. Mereka jatuh 500 kali, nangis bentar, terus coba lagi. Kepala benjol, dengkul luka. Bodoh amat. Yang penting coba. Tapi lo, umur 20-an masih crawling di hidup sambil bilang, gue lagi nyiapin diri buat lari maraton. Lo analisis berapa derajat kemiringan tanah, lo ukur kecepatan angin, lo beli sepatu lari 5 juta. Tapi kaki lo nggak pernah nyentuh aspal. Lo lebih suka jadi ahli teori yang miskin daripada praktisi bego yang kaya. Lo lebih milih pinter di kepala daripada bodoh tapi berani. Gue pernah kenal developer yang 3 tahun research framework terbaik. Sampai sekarang, nggak pernah bikin satu app pun. Meanwhile, ada anak SMA modal YouTube tutorial, bikin app jelek tapi laku 10 juta download. Perfeksionisme lo itu cuma tameng, buat nutupin fakta bahwa lo pengecut. Lo takut kritik, takut gagal, takut malu. Jadi lo sembunyi di balik kata perfeksionis biar kelihatan noble. Bullshit. Gue dulu stuck bikin konten video, bro. Tiap malam gue buka laptop, nonton tutorial Premiere Pro, nyoba-nyoba transisi, tapi nggak pernah post. Kenapa? Karena gue takut videonya jelek. Takut orang komen, apaan sih ini? Takut views cuma 5, takut dikira cupu. Jadi gue revisi terus, ganti musik, ubah warna, edit ulang sampai jam 4 pagi. Laptop panas, kopi dingin, notif IG numpuk, tapi video masih draft. Sampai suatu hari, gue ngobrol sama teman di grup WA. Dia bilang, gue baru post video bro, cuman pakai CapCut, kualitas biasa aja. Gue cek, videonya burik, suara pecah, transisi kacau. Tapi dia udah post 10 video, masing-masing dapat 200-300 views. Gue masih 0 video, cuma draft dan 50 tab tutorial. Gue kesel sama diri sendiri bro. Akhirnya gue nekat. Rekam video pakai HP, edit 2 jam, langsung post. Hasilnya 12 views, 3 like dari temen. Jelek banget. Tapi ada satu komen, asik bro, lanjutin. Dari situ gue belajar, orang tuh nggak peduli video lo sempurna, mereka peduli lo punya nyali buat post. Sekarang gue udah post 28 video. Nggak viral, tapi tiap video ngajarin gue sesuatu. Angle kamera, timing edit, apa yang bikin orang klik. Kalau gue masih stuck mikirin perfect video, lo nggak akan denger cerita ini tuh sekarang. Jelek tapi jalan itu 1000 kali lebih berharga daripada sempurna tapi cuma di kepala lo. Mulai burik bro daripada mati dengan draft lo. Lo tahu kenapa lo nggak improve? Karena lo nggak pernah dapat feedback real dari dunia nyata. Lo cuma dapat validation dari imajinasi lo sendiri. Di kepala lo, karya lo sempurna. Wah, ide gua brilliant. Kata lo ke diri sendiri jam 3 pagi. Di dunia nyata, bisa jadi sampah yang nggak ada yang peduli. Tapi lo nggak akan tahu kalau nggak coba. Lo kayak orang latihan tinju sama bayangan sendiri, terus expect bisa lawan Mike Tyson. Lo kayak orang main FIFA di PlayStation, terus ngerasa bisa main di Premier League. Tolol nggak sih? Dulu gue juga gitu. Pengen jadi penulis, 2 tahun cuma nulis di notes HP. Nanti kalau udah bagus, baru gue publish. 700 plus draft, nol yang keluar. Gue bahkan takut baca ulang tulisan gue sendiri, karena takut jelek. Sampai akhirnya gue muak sama diri gue sendiri. Gue liat cermin, gue bilang, lo pengecut atau penulis? Gue publish tulisan pertama. Ancur total, dikritik abis-abisan. Bahasanya kaku, alurnya ngebosenin, typo di mana-mana. Ada yang bilang, mending lo nulis pakai kaki. Sakit banget, gue nangis di kamar mandi.
Tapi lo tahu, dari kritik itu gue belajar 100 kali lebih cepat daripada 2 tahun mikir doang. Gue tahu kalau gue suka pakai kata-kata ribet yang bikin orang bingung. Gue tahu kalau paragraf gue kepanjangan. Gue tahu real problem gue. Sekarang, tulisan gue dibaca jutaan orang. Kalau gue masih stuck di fase mikir, lo nggak akan denger skrip ini sekarang. Lo masih scroll TikTok tanpa dapat value apa-apa. The gaming analogy. Main Dark Souls aja lo berani mati 1000 kali buat ngalahin bos. You died sampai hafal. Tapi lo tetap main. Kenapa? Karena tiap mati lo belajar pattern bosnya. Tapi di real life, sekali gagal langsung trauma seumur hidup. Sekali ditolak langsung depresi 6 bulan. Lemah banget mental lo. Setiap orang sukses yang lo lihat, mereka punya museum kegagalan yang lo nggak lihat. Elon Musk, roketnya meledak berkali-kali. Steve Jobs dipecat dari Apple yang dia bikin sendiri. J.K. Rowling, Harry Potter ditolak 12 penerbit. Tapi mereka tetap jalan. Sementara lo, sekali ide ditolak temen, langsung nyerah. Emang gua nggak berbakat. Berbakat dari Hong Kong. Lo cuman nggak berani berdarah-darah. Dunia nyata itu guru terbaik lo. Tapi lo milih jadi murid yang bolos terus sambil bilang, gua belajar sendiri di rumah kok. Terus pas ujian kehidupan, lo gagal total. Lo pikir lo immortal, lo pikir punya waktu unlimited buat mikir terus, wake up, setiap detik lo baca ini, itu detik yang enggak balik. Average human lifespan itu cuma 27.375 hari. Kalau lo umur 25 sekarang, lo udah buang 9.125 hari. Sisa lo cuma 18.250 hari, itu kalau lo nggak mati muda. Dari 18.000 hari itu, lo tidur 6.000 hari, kerja 4.000 hari, commute 1.000 hari, scroll media sosial 2.000 hari, sisa berapa buat bikin something meaningful, dan lo masih mau buang waktu mikir doang. Gue pernah baca story tentang fotografer tua umur 85 tahun. Dia nangis pas interview, bukan karena sedih udah tua, tapi karena nyesel sebesar gunung Everest. Gua buang 30 tahun mikirin foto perfect. 30 tahun, gua riset kamera terbaik, gua tunggu golden hour perfect, gua planning trip ke 100 tempat. Sekarang tangan gua tuh udah gemetar kayak gempa bumi, mata udah rabun kayak berkabut, tapi portfolio gua kosong. Gua cuma punya rencana di hard disk. Dia nunjukin folder di laptop, 2010, rencana foto sunrise Bromo, 2015, ide street fotografi Tokyo, 2020, konsep portret suku pedalaman, ratusan folder. Tapi isinya cuma teks. Gua bisa aja mati besok, dia bilang sambil nangis. Dan nggak ada yang akan inget gue pernah hidup, karena gue enggak pernah bikin apa-apa. Lo mau jadi dia? Lo tahu nggak, kalau lo tunda 1 tahun buat mulai bisnis, dan bisnis itu bisa hasilin 10 juta per bulan, lo udah buang 120 juta. Tunda 5 tahun, 600 juta hilang. Itu belum compound efeknya. Tapi loss paling gede bukan duit, tapi waktu lo buat grow, buat belajar, buat gagal dan bangkit. Lo nggak bisa beli balik waktu pakai duit $1 juta sekalipun. Bayangin lo diagnosis kanker stadium 4, sisa waktu 6 bulan. Lo masih mau mikir perfect business plan? Nggak kan? Lo akan lakukan apapun yang lo pengen sekarang. Nah, plot twist, lo emang lagi sekarat, cuman lo nggak tahu kapan matinya. Bisa 50 tahun lagi, bisa besok pagi. Tapi lo act kayak punya waktu selamanya. Naif banget. Waktu itu assassin yang nggak kenal ampun. Dia bunuh impian lo pelan-pelan, senyap sampai lo tua dan cuman bisa nangis nyesel. Tapi lo masih aja suap dia dengan procrastination lo. Lo tahu nggak kenapa lo addicted sama planning? Karena planning itu dia rak. Seriusan, setiap kali lo bikin rencana, otak lo rilis dopamin. Same chemical kayak lo dapet like di Instagram. Lo ngerasa produktif padahal cuma mental masturbation. Wah, gua udah bikin business plan 50 halaman. Dopamin hit. Gua udah riset kompetitor. Dopamin hit. Gua udah daftar domain. Dopamin hit. Tapi build the actual business? Nope. Karena itu sakit, itu susah, itu enggak instant gratification. Zona nyaman lo itu kuburan impian lo. Dan lo betah banget di sana. Hangat, nyaman, aman. Tapi lo tahu nggak, mayat juga nggak ngerasa sakit. Lo lebih milih jadi mayat hidup yang aman daripada pejuang yang terluka tapi hidup. Lo tukar kebesaran untuk keamanan. Lo jual masa depan untuk kenyamanan sekarang. Otak manusia dirancang untuk menghindari rasa sakit. Itu mekanisme bertahan hidup dari zaman purba. Tapi di dunia modern, mekanisme itu bunuh potensi lo. Gagal bikin konten, sakit. Otak bilang hindari. Ditolak pelanggan, sakit. Otak bilang lari dikritik keras, sakit. Otak bilang sembunyi. Tapi kesuksesan ada di balik semua rasa sakit itu. Lo harus melawan biologi lo sendiri.
Look, gua nggak peduli lo mau marah sama gua. Gua nggak butuh lo suka sama gua. Yang gua butuhin adalah lo bangun dari koma panjang lo. Gua udah kasih lo reality check paling brutal. Gua udah bogem mentah ego lo. Gua udah telanjang semua excuse lo. Sekarang apa? Lo bisa denial. Lo bisa bilang, ah si bangsat ini nggak ngerti situasi gua. Lo bisa tutup video ini dan balik ke rutin lo yang patetik. Atau lo bisa akuin kalau selama ini lo pengecut. Lo bisa terima kalau lo udah buang waktu. Lo bisa embrace the pain dan mulai sekarang. Setelah video ini selesai, lo punya dua pilihan. Satu, balik ke Reddit, scroll Twitter, nonton Netflix, besok bangun dengan penyesalan yang sama, kecemasan yang sama, ketiadaan yang sama. Ulangi sampai lo mati. Dua, tutup semua. Ambil kertas jelek, tulis satu hal yang lo mau bikin. Bukan rencana. Tindakan. Gue akan bikin video pertama gue hari ini. Gue akan kirim proposal pertama gue hari ini. Gue akan mulai ngoding hari ini. Jelek? Pasti. Gagal? Mungkin. Tapi lo hidup, lo bergerak, lo coba. Dan dari mencoba itu, lo belajar. Dari belajar itu, lo berkembang. Dari berkembang itu, lo menang. Atau lo mau tunggu momen sempurna yang enggak akan pernah datang. Pilih sekarang.